الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Umamah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala malaikatnya penghuni langit dan bumi bahkan seluruh lubangnya hingga ikan berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar baru benar." Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan, karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada 3. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan,
atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesamaan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasad, dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasad Rasulullah SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang terpenting agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam neraka ini. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insya Allah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hikayat Mutiara Nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يكون في شيء إلا كان، ولا ينزع من شيء إلا شان. رواه مسلم. Dari Aisyah sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat makhluk itu tidak ada pada sesuatu, melainkan akan membiasakan. Demikian, tidaklah sifat makhluk mencapai dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi menjadi muslim. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم.